ke Jakarta, ini tuh kayak cocok banget ya buat kami suka ikan bandeng tapi mager nih sama durinya. Soalnya di sini durinya tuh udah dicabutin foodies. Simple ya, tapi justru itu yang bikin orang balik lagi dan balik lagi. Wih, lihat antriannya tuh foodies. Bah, ini sih harus buru-buru pesen gak sih? Aduh, foodies, gak kelihatan nih muka saya. Masya Allah banget nih foodies. Sekarang nih aku lagi ada di ikan bakar bandeng Basudara. Nah ini tuh ikan bakar yang udah legend banget ya Pak. Iya. Nih kalau boleh tahu sehari berapa banyak nih Bapak bolak-balik ikan seperti ini? Ya kurang lebih berkisar 200-300 ke bawah lah. Wow foodies lihat tuh 200 sampai 300 ekor. Wah mantep banget. Ikannya segar, diolahnya juga benar, rasa mah gak bakalan gagal ya. Nah foodies, buat menghilangkan bau amis dan juga mempertahankan kesegaran dagingnya, sebelum dibakar ikannya dimarinasi dulu pakai air garam sama jeruk nipis. Baru deh tuh dibakar sambil diolesin minyak sambal rica. Ini nih yang bikin ikannya tuh kayak glossy menggoda gimana gitu ya. Mantap. Proses cabut duri ikan bandeng kayak begini emang makan waktu foodies. Duri-duri halusnya tuh beneran diambil satu persatu biar makannya tinggal hap tanpa was-was. Wih asik. Tuh foodies, moist banget lagi teksturnya ya. Kita icipin ya, bismillahirrahmanirrahim. I love it. Dagingnya ini ya, malah seperti daging ayam yang lembut. Terus yang poin plusnya lagi, nggak ada bau anyir sama sekali. Mantep banget foodies. Gurih. Dan yang aku suka, ada harum dari bakaran atau harum yang bikin jadinya tuh lebih nikmat banget. Mantep banget nih foodies. Mantap. Ikan bakar nggak pakai sambal mah ibarat makan receh tanpa foodies ya. Cailah. Ini foodies, sambalnya cuma satu jenis nih. Sambal rica khas Manado yang ada aroma jahe dan juga rempah yang bikin pedasnya lebih hangat. Gampang dicampur aja nih pakai sambal. Oke, saya juga ikutin. Nih, kita campur aja, siramkan. Nih, sambal rica-ricanya. Tuh. Wow. Makin pas banget sambalnya, yang nggak bikin kaget gitu pedasnya, tapi gurih, pedasnya pas dan nggak sakit di tenggorokan. Buat teman makannya, ada cah kangkung campur toge yang masih seger banget. Masaknya cepet, jadi teksturnya masih kriuk dan gak layu foodies. Pas banget nih buat temenin ikan bakar yang gurih dan juga pedas, ya kan? Wah, makan Reci approve sih ya. Cus lah langsung aja ajak keluarga makan siang atau makan malam di sini foodies. Soalnya bukanya itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kalau bisa sih buru-buru ya, soalnya kalau rame bisa tutup duluan tuh foodies. Foodies, kalau mau tahu lengkapnya lokasi di mana, langsung aja scan QR code yang ada di pojok kiri bawah. Oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yang seger Secipondoh Tangerang nih foodies. Tapi kudu siap-siap war tempat duduk ya. Soalnya kedai Lumer Poris ini tuh lagi viral banget foodies. Hai foodies, aku tuh lagi di tengah-tengah lautan manusia. Dari tadi nggak berhenti-berhenti yang datang ke sini. Katanya di sini tuh lagi viral banget ya.
es durian yang enak banget. Coba ini lagi di mana? Ini di kedai Lumer Poris. Kok aku mau tanya sama pengunjung di sini apa sih selain es durian lumernya yang enak? Kita tanyain yuk. Halo Ibu, siap. Ibu pesen apa aja di sini? Aku es oyen double durian. Waduh. Oke banget. Ada duriannya tapi? Ada, ini durian aja. Kalau Ibu ada duriannya. Ibu es durian. Berarti di sini apa? Oh, berarti di sini paling enak duriannya. Yes, oke. Oke, semuanya enak foodies. Aku mau cobain es duriannya. Foodies, kebayang nggak tuh alpukat yang creamy, kelapa muda dan juga nangka segar, topping sagu mutiara merah menyala disajikan dengan daging durian utuh. Wih, ini duriannya juga bukan satu loh, tapi 2 sekaligus. Beuh, mantap. Ini mantap banget. Sebagai pecinta durian, ini es oyen durian double-nya memuaskan. Biasanya tuh kalau misalnya dapat durian tuh cimi-cimi ya, dikit-dikit. Ini enggak, ini sampai ini kebun durian. Foodies. Ibu sampai tahu, aku bingung makannya mau yang mana duluan. Saking banyaknya. Beli es durian dapat sama kebun-kebunnya ya. Ya, porsinya emang sebanyak itu foodies. Segini banyaknya harganya cuma 25.000 aja. Wah, receh dong. Ibu, kalau itu beda sama yang ini ya? Yang itu apa? Sop durian. Oh, sop durian. Kalau sop durian pakai keju. Ya, pakai keju. Isiannya duriannya banyak juga, sama. Limpah. Oh, ini bedanya dia nggak pakai mutiara ya? Ini ada gel. Oh, ada jelinya. Tapi manisnya pas nggak Bu? Apa tahu kemanisan? Pas. Aman ya, enak ya. Emang enak banget tuh foodies kalau hari gini. Ini banyak banget di sini varian duriannya. Mau yang es oyen, mau yang sop, mau yang durian-durian lainnya. Bukan duda keren loh ya, durian beneran. Jangan salah nih, mentang-mentang ada ibu-ibu di sini nanti makanya duda keren lagi. Selain es oyen, di sini juga ada sop durian, cendol durian, dan juga ketan durian. Pokoknya nih, buat kamu para durian mania, wajib mampir sih ke kedai Lumer Poris. Kedai Lumer Poris yang buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam ini emang selalu rame foodies, gak pernah sepi. Esnya mantap, mie Bangladesh hot plate-nya juga endol loh. Wow, ini bumbunya lekoh banget ya foodies. Jadi ini tuh pakai mie instan memang, tapi wow, lihat dulu telurnya tuh. Wow. Enak banget ini ya. Ini telurnya bukan yang kematangan tapi masih runny gitu. Wow. Bumbunya medok banget. Ini udah lah ya, kita coba aja foodies, udah gak sabaran banget. Bumbunya mereka pakai racikan rahasia ya. Pokoknya misalnya kalian mau nyobain tadi mie Bangladesh yang enak banget, terus segala macam varian es durian yang nikmat, ini ada di mana? Ada di kedai Lumer Poris. Lengkapnya kalian tinggal scan aja QR code di bawah sini, karena makan receh, menu receh tapi recehan. Ini dia yang bikin orang rela antri foodies, dimsum dan cireng goreng kuah keju. Iya, cireng kuah keju dengan isian mozzarella yang lumer. Yummy. Dimsum gorengnya ini juga beda foodies, pakainya kulit lumpia dengan isian adonan ayam yang tebal plus juga keju. Wih, gimana gak ngiler coba? Gaskelah daripada cuma ngiler doang, langsung kita sikat bareng foodies. Cukup kenyal ayamnya dan keju mozzarellanya tentu berasa. Creamy dari keju mozzarellanya. Kayaknya ini bukan pakai keju mozzarella yang ala-ala ya, tapi beneran keju mozzarella yang creamy rasanya. Masih anget-anget, enak banget. Sensasi keju mozzarellanya berpadu dengan kulit lumpia yang garing, yang crispy, juga ayam yang
cukup berasa banget, teksturnya lembut, dan rasanya itu benar-benar kayak dimsum yang seperti biasa ya. Cuma bedanya lebih crunchy aja. Biar makin spesial, cobain deh pakai kuah keju yang super creamy ini foodies. Tenang, gak bakal bikin enak kok. Soalnya perpaduan keju sama chili oil pedas gurih yang digoreng sama kuah panas tuh kayak perfect bingo. Udahlah ya, Adul Surendul ini mah. Creamy dan spicy, bener. Begitu diseruput, langsung berasa chili oilnya. Gurih, kita cobain kalau pakai dimsum goreng. Ini double-double ya. Kuahnya keju, dalamannya juga keju. Sampai lumer-lumer berantakan bahasa di mulut. Nah, kalau biasanya cireng isinya ayam, bakso, atau sosis, yang ini spesial karena cirengnya isi keju lumer yang bikin hati ikut meleleh. Adonannya dibuat dari tepung kanji yang dicampur sama bawang putih serta daun bawang. Digoreng sampai luarnya crispy tapi dalamnya masih lembut gitu tuh foodies. Dari luar bentuknya cukup tebal, teksturnya juga cukup garing. Nah, kita buka, lihat isi dari cireng isi keju. Wah, Nah, begitu dimakan, dari tekstur luarnya itu cukup garing, tapi dalamnya tetap chewy seperti cireng umumnya ya. Dan rasa keju mozzarella-nya juga terasa banget creamy-nya dan gak pelit. Keju dari cireng pakai kuah keju lagi biasanya enak ya. Ini enggak enak sama sekali ya. Karena dicampur dengan rasa chili oil, jadi kesannya enggak terlalu creamy banget. Foodies, lasis ini harganya recehan aja loh, mulai dari 15.000 buat isi 5 dan 20 buat isi 8 pieces. Top banget lah ya jadi camilan di sore hari, apalagi di Cigo ini bukannya emang dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yuk, kita habisin. Garing di luar, dimakan lembut di dalam, menyatu dengan saus dan rotinya yang Vena, aduh mana sih Vena nih? Aku bawa apa sih berat banget Vena? Oh tuh deh Vena. Duh, Ini aku bawa Tom panci, Jin baru berat opening aja udah bawa panci. Nggak mungkin biasa dong nih isinya. Udah pasti jumbo dan spesial tuh ya. Ya langsung aja kita bongkar foodies. Di sini tuh tenang aja Tom, ini tuh spesialis masakan kepala kambing. Udah pasti nanti rasanya fantastis, terus dagingnya juga empuk ya bang. Wadidaw, orang satu ini emang jagonya perkambingan di wilayah Ciracas. Mulai dari sate kambing muda sampai olahan kepala kambing. Wih! Kepala kambing utuh bisa dibuat 6 pilihan masakan nih foodies. Mulai dari sambal goreng, tengkleng, tongseng, bakar madu, gulai kuning, dan yang paling spesial, gulai merah. Foodies. Yes, Nah kali ini kita makan kepala kambing kan ya. kepala kambing. Tapi bedanya kamu yang warna merah, aku yang warna kuning nih. Betul, ini bedanya aku gulai merah dan yang Tom Jen Gulai kuning tuh. Nah ini kalau yang kita pesan ini sebenarnya satu kepala kambing tapi dibagi dua. Oh jadi ini sebenarnya satu kepala kambing tadi? Betul, ini jadi satu, tapi mereka tuh harus terpisahkan karena aku pesennya dua kuah foodies. Kuah gulainya udah jadi nih, jadi tinggal disatukan dengan kepala kambingnya. Gulai kuning itu lebih gurih, sedangkan gulai merah lebih creamy karena menggunakan santan dan susu. Nah foodies, karena dagingnya ini dimarinasi semalaman, bumbunya tuh bener-bener ngeresep banget sampai bagian terdalam foodies. So dijamin semua bagiannya gurih and lazis deh tuh. Nyam nyam nyam. Harus dicongkel-congkel memang nih dari kulitnya biar kelihatan daging dalamnya foodies. Oh. Wow, dia sekali congkel. Lembut banget, lembut langsung banget. Ketarik loh foodies tuh. Nih, Tuh ya foodies, kita ini coba masih ya. ada kulitnya sedikit. Kita langsung coba aja sama kuahnya.
Lembut banget. Iya, lembut banget. Kalian pasti belum pernah nemu daging selembut ini karena ada di TV nih. Iya, ada di Nggak nih, aku beneran nih, bukan peres banget nih. Ini emang beneran enak. Di bagian pipinya tuh emang lembut. Karena aku belum pernah coba daging bagian lembut ya. Karena kan kalau misalnya kita makan daging kambing biasanya di mana sih bagian apa? Perut apa nggak di dada, apa Iya, di betul. paha gitu kan ya. Dagingnya di badannya. Atau nggak kaki kambing biasanya kan. Asli deh. Effortless banget buat dikunyah. Kulitnya juga kan biasanya kayak stretchy gitu ya, pedis ya. Elastis. Tapi ini enggak, langsung kayak pecah gitu di mulut. Khusus kepala kambing dipilih dari kambing yang usianya di atas 6 bulan. Walaupun daging kepala kambing gak sebanyak yang ada di badan, tapi semua bagiannya punya tekstur unik loh yang bikin nagih tuh foodies. Yes, buktinya dalam sehari aja bisa habis 15-20 kepala kambing. Wih, dahsyat. Jadi ini tuh foodies kenapa bisa seempuk ini ya, meskipun masak kepala tuh rasa gampang. Jadi nggak setiap resto tuh ahli gitu ya, nggak setiap orang tuh ahli masak kepala kambing. Karena itu dimasak 6 jam loh foodies. 6 jam? Teknik perebusan kepala kambing ini emang menjadi kunci utamanya foodies. Bahkan sampai 3 kali perebusan loh. Dan proses kedua paling lama karena berbumbu. Nah ini aku udah ambil kulitnya nih, di bagian telinganya nih Fen ya. Tuh. Mana? Lihat tuh gede banget ya foodies ya. Ini aku makan nih. Lembut banget bener, ini kayak 6 jam beneran 6 jam deh. Karena nggak mungkin kulit, Terbukti kan? karena nggak mungkin kulit bisa selembut ini. Oke, sekarang giliran yang muda nih foodies. Maksudnya sate kambing muda. Satu ekor kambing muda bisa disajikan untuk 150 tusuk loh. Ini juicy banget. Nggak bohong. Bener, aku ngerasa kayak ada nanas gitu ya, ada sari buah nanas gitu. Ada asam-asamnya. Hmm. Nah, terus bumbu tadi yang buat bakarannya juga kan ada lemaknya ya, dikasih campuran lemak. Jadi bikin dia tuh kayak di luarnya ada bateri-baterinya gitu, foodies. Daging yang digunakan wajib berasal dari kambing muda yang berusia 3 bulan ya foodies. Itu empuknya maksimal banget dan berserat halus serta katanya sih rendah lemak. Paten banget kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mari makan. Halo foodies, kembali lagi nih sama Queen Leopard. Excuse me, kok gelap ya? Itu kacamatanya, Po. Lepas dulu dong, biar nggak gelap. Oh iya. Foodies, lagi viral nih foodies. Hotdog Godzilla di depan Kalibata. Foodies, rame banget nih, ikut antri ini di sini. Iya, antri lah. Foodies, jajanan kaki 5 Kalibata tuh emang gak ada matinya ya. Baru aja didiemin dikit, udah ada aja deh tuh gebrakannya. Tapi nggak ada jalur fast track, ini kan udah Queen Leopard banget, udah star. Fast track. Baiklah, kalau buat princess apa sih yang nggak boleh? Boleh ya, boleh ya. Boleh. Yang viral nih foodies. Sang Ratu Macan Pulau Gebang gercep bener deh pokoknya. Saat landing buat ngebuktiin langsung ke TKP. Gaskan lampok. Makasih Mbak. Foodies, Queen of Leopard jalur fast track yang dikasih yang spesial. 30 cm nih, 40 miliar. Cobain. Enak banget Bang. Mak, di luar Nurul dan gak habis pikir lah ya kali ini harganya. Tapi bercanda. Maksudnya tuh Rp40.000 untuk yang spesial jumbo size ya foodies. Tapi buat yang baby size harganya mulai dari Rp17.000 aja.
Foodies, ini foodies 30 cm. Ini Daddy Godzilla. Selengan saya, no. Tuh. Hotdog rotinya dikukus, jadi tuh lembut banget tuh. Jadi Dogzilla ini pilihan Pok Citra di Foodies, toppingnya ada di kornet dan juga potongan patty-nya, dilengkapi sama saus black pepper, keju, serta mayones. Ya Allah, Foodies makan sampai celemotan ini Queen, tapi nggak apa-apa yang penting nikmat. Ini Foodies, tadi Ayah udah nyobain kornetnya. Ini percampuran kornet dan patty. Tuh, dagingnya tuh, ini kayak dipanggang dulu, jadi tuh garing di luar, dimakan lembut di dalam, menyatu dengan saus dan rotinya yang tuh, empuk banget. Bingung ini kita makannya gimana, gede banget ini, gede. Agak habis ini mah, inget anak di rumah. Hihi, porsi gedong 30 cm ini sih emang buat yang kuat-kuat aja ya Foodies. Kenyangnya mah bakalan pas banget karena nggak ada deh tuh drama roti yang bikin seret. Roti kukus buatan sendiri ini teksturnya emang lembut maksimal. Nyes banget itu dipadu campuran saus racikan spesial. Cakep. Foodies, ini kalau dimakan semua kekenyangan Foodies. Ini yang rasa black pepper. Penasaran ada yang rasa ceker, gochujang, pedes yang lebih pedes. Kita cobain yang itu, kita cobain. Yang ini lebih enak dari yang itu. Ada cekernya, baru ini makan roti dalamnya ceker. Walaupun agak lain, tapi combo kenyal pedasnya tuh sukses kasih sensasi baru. Apalagi buat Foodies yang suka rasa-rasa anti mainstream nih. Kayaknya sih cocok ya sama selera lidahnya Pok Citra. Ini ngomong-ngomong cocok apa lapar sih nih, Pok? Foodies, kalau selera Ayah ya, suka banget sama yang ini. Udah mana ceker, apalagi emak-emak kan. Raw, macan kan raw. Yang pedes, udah tuh ceker lagi. Agak nahan ya, pantesan ini rame banget no. Sampai antri kan. Just buat kamu nih para Foodies yang FOMO bisa langsung ikutan antri buat nge-war ya. Stok perharinya cuma 100 porsi aja. Jadi siapa cepat ya dia yang dapat. Gaskan! Foodies, daripada keder-keder di mana udah scan QR code di layar. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Nih. Enak banget. Nampol banget sih Foodies, masih oke ya. Tuh, tapi ini lebih ke arah seger juga karena memang pakai tomat. Tuh. Tebak-tebakan sambal. Udah pakai kacamata dan tuh mata saya dimeremin. Jadi saya nggak tahu ada sambal apa aja di depannya. Tunggu, ini tebak-tebakan sambal yang pertama. Pedas. Apa ya? Sambal terasi kali ya? Salah. Yang kedua. Jangan banyak-banyak nih Mas nih. Udah cukup belum? Cukup. Ini sambal yang kedua. Salah lagi Mas. Bercandaan. Ini bukan sambal, ini mah garam. Salah mulu.
Enak nih. Sambal tempong. Hah? Salah lagi. Ya, jadi nggak makan nasi cobek dong saya. Boleh, tapi ngulek sendiri. Hah? Ngulek sendiri? Wah. Boleh deh. Karena nggak bisa nebak jadinya ngulek sendiri nggak apa-apa. Untuk 5 porsi ya Mas ya. Nah, ini kita. Sekali ulek, satu cobek ini bisa muat sampai 5 porsi nasi cobek loh foodies. Nasinya diulek dulu supaya lebih empuk, baru itu ditambahin sambelnya. Ada cabe, cabenya medok banget. Daun kemangi sama ikan teri nasi. Kalau saya bilangnya teri Medan sama nggak sih? Mirip-mirip lah ya. Langsung aja kita tuangin. Wow. Aduh, ini bau cabenya aja nih udah enak banget ini foodies. Pilihan lauknya banyak ya foodies, ada ayam, lele, nila, sate-satean, dan juga jukut goreng. By the way, foodies pasti penasaran nih kan sama nasi cobeknya? Ya udah langsung kita takis aja yuk Ki. Seporsi nasi cobek itu cuma 9.000 aja foodies. Nah kalau pakai lauk ayam goreng kayak Kiki tinggal nambah 18.000 aja ya. Nasinya pulen banget, lembut, terus memang sambal ini berasa banget ya. Pedesnya ini fresh gitu, karena memang ini udah nggak digoreng lagi. Jadi rasa nasinya masih ada, terus sambalnya ini memang udah karena nyerep banget ke nasi, jadi berasa banget foodies. Dan nih, kalau ada daun kemanginya, jadi wanginya tuh berasa juga foodies. Tuh ya kan. Ada asin si ikan terinya, ini juga berasa banget. Komplit. Pedes iya, daun kemanginya berasa, cabenya berasa banget, plus asin sih dari ikan teri nasinya juga mantul banget. Satu lagi nih foodies yang bikin pelanggan, ayam tenjo cabe hijau balik lagi dan lagi. Sate kulit jumbo. Seporsinya ya satu tusuk ini foodies cuma Rp18.500. Jumbo banget ini ya kulitnya. Enak banget. Dikasih bumbu kacang dulu, mari kita siram. Taram. Wow. Enak banget ini foodies kayaknya ya. Habis disiram bumbu kacang, mari kita taburkan bawang goreng plus cabenya. Tuh. Wow. Mau? Ntar ya, saya cobain dulu ya. Nih, wow. Bumbu kacangnya manis, gurih, asinnya sedikit. Terus untuk kulit ayamnya itu dominan manis ya. Nggak ada pedasnya sama sekali. Ini enak banget, foodies beneran. Jadi karena ini kita tadi dibakar dulu, tapi sebelum dibakar itu digoreng, jadi masih ada kayak garing-garingnya di ujung-ujungnya tuh. Terus juga dalamnya itu empuk banget. Nih. Enak banget. Kulineran kesini bakalan lebih perfecto kalau foodies sekalian icip-icip persambelannya. Itu tuh yang tadi ditebak dua Kiki. Enak, seger. Pedesnya nggak terlalu yang nampol banget sih, foodies masih oke ya. Tuh, tapi ini lebih ke arah seger juga karena memang pakai tomat. Tuh. Selain sambal tempong yang segar, ada juga chili oil yang pedasnya lebih galak. Tapi kalau foodies suka yang santuy, cocok aja ke sambal cabai hijau. Warung ini tuh bukanya dari jam 5 sore ya foodies, tapi matahari baru tenggelam ke barat dikit aja, udah rame aja nih. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, ini kata abangnya kan asem banget. Aku mau challenge, seasem apa sih? Tapi pengen challenge sambil nggak boleh ekspresi. Kita tes makan pakai sambelnya yuk. Nih, waduh, kita tes ya. 1, 2, 3. Wah, ini auto melek. Wah, asem banget. Yuhu foodies, katanya ini tuh tukang rujak paling kece seantero Bogor loh. Gerobaknya cantik mentereng ya, bikin yang lewat auto salfok deh dan juga melipir buat mampir. Buahnya juga bukan sembarang buah nih foodies, soalnya banyak banget yang langka and ajaib. Ada gowok, kupa, buni, lobi-lobi, sampai cermai. Ayo, pasti banyak yang bingung kan? Coba yang suka makan rujak, kumpul dulu sini foodies. Wah. Betul-betul segar banget foodies. Asem. Pedas, manis. Wow, ada kuah-kuahnya. Dijamin yang butuh segar-segar, ngantuk, makannya langsung melek foodies. Wow. Buat yang pertama kali nyoba rujak di sini, dijamin bakalan kaget deh sama asam segernya yang nendang pakai banget. Perpaduan bumbu rujak, serutan buah muda yang nano-nano, ditambah taburan kacang tanah dengan sensasi kriuk ya. Mantap banget foodies. Kalau tadi digabung, dia punya bumbunya dan sambalnya, ini dipisah. Tuh. Dapat sebanyak ini foodies, kita tuang ya. Oh, mantep banget. Wah. Kalau rujak serutnya tadi versi mager alias yang pengen saset campur aduk dan hap jadi satu, nah rujak coelnya beda lagi nih. Plek ketiplek kayak rujak buah potong kebanyakan, terus tinggal cocol manja ke sambal kacangnya. Wih, buah-buahannya ngomong-ngomong juga komplit pakai banget nih foodies. Ada mangga, ada jambu, kedondong, pepaya, nanas, bengkuang, dan belimbing. Belimbingnya manis. Ketemu bumbu rujaknya tuh yang segar, pedas, asin, ada manis-manis sedikit. Aduh, enak banget. Ini sih dijamin ya. Pecinta rujak kalau kesini happy banget, aku yakin. Tuh, bumbunya juga enak banget foodies. Nikmat em, sore-sore syahdu ketemu sama rujak otentik ya kan? Mau itu pun diserut kek, dicowel kek, atau ditumbuk sekalipun bebaskan sesuai selera kamu. Harganya pun murah meriah mantap foodies alias receh, mulai dari Rp15.000. Ya mampirin langsung yuk rujak Kang Balak yang ada di Pasir Mulia, Kota Bogor. Udah buka dari pagi kok foodies, dari jam 8 teng. Nah gimana, berani gak nih sarapan rujak kamu? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini nikmat. Dagingnya lembut dan dalamnya tuh masih juicy. Bener Oke, kan, juicy iya, banget. juicy. Foodies, siapa sih yang gak auto ngiler ngelihat beef disiram saus truffle dan juga saus malak kayak begini? Mantep ya. Biasanya ya menu beginian tuh bikin kita mikir 2 kali gak sih? Karena harganya kan mahal. Tapi nih foodies, di Hokuka Ruby ini harganya merakyat banget.
Karubi itu potongan daging sapi premium dari area rusuk foodies yang dipotong tipis-tipis kayak begini. Yes. Nah, kalau seikoro tuh di Jepang artinya dadu, makanya potongan dagingnya pun berbentuk dadu begini. Biasanya diambil dari bagian daging seperti tenderloin yang punya marbling lemak yang seimbang. Jadi teksturnya lembut and juicy. Penasaran kan? Yuk kita cobain yuk. Kayak gini. Dagingnya lembut dan dia ini kan sebelum diproses apa kan dia di-torch dulu. Apa itu? Disembur pakai api. Ya ampun, dibakar loh. Iya, jadi pakai nasi kan ya. Enggak. Jadi dia di-torch dulu, jadi dia ada rasa smoky-smokinya itu. Nah, smoky-smokinya itu dia membuat si dagingnya itu ada crispy-crispy-nya. Smoky itu dia Pak? Agak, nah itu hitam-hitamnya itu. Gosong. Iya, gosong tapi dia nikmat. Kalau punya aku ini tebel. Nih, Putih lihat deh. Kalau punyanya Pak Debotak sebelah kanan itu kan tipis, ini tuh tebel. Tebel. Main, udahlah nggak mau nangis, coba aja. Coba. Gimana? Harusnya kok kalau bule ini harus ahli dengan perdagingan. Karena kau kan harusnya sering makan steak. Enggak, makanku rendang nih. Ya Allah. Rendang juga itu Sumatera. Ini gurihnya kerasa banget. Apa yang dibilang Pak D yang smoky-smokinya itu juga berasa. Cuman kalau punya Pak D ini agak crunchy, punya aku cenderung lembut. Iya. Dagingnya lembut dan dalamnya itu masih juicy. Bener? Oke, iya juicy. Masih juicy. Ini enak banget loh. Jadi nggak terlalu kering ya? Nggak kering. Foodies, daging ini tuh udah dimasak dulu ya sampai medium. Jadi pas di torch itu cuma buat ngasih aroma smoky dan juga karamelisasi di luarnya. Torchnya jangan kelamaan, cukup sampai permukaan kecoklatan cantik biar dalamnya masih empuk. Nah, pas dipaduin sama omelet ketemu sama nasi hangat, aduh, klop banget loh. Anyway, buat menu Karubi Truffle Bomb ini dilengkapi sama truffle sauce. Itulah yang terbuat dari ekstrak jamur truffle alias jamur yang hidup di bawah tanah. Terus dicampur butter dan juga oil. Nah, biasanya nih saus truffle ini langsung dituang ke seluruh porsi. Dari daging, nasi, sampai telurnya kena semua. Beuh, maknya ya kan? Pak D, jangan, Pak D. Maaf. Aku baru tahu ternyata orang kayak Pak D itu makannya dari hidung, guys. Ya Bang. Dia jadi lebih melt. Nggak usah, aku punya saus sendiri. Foodies, tahu nggak? Bahan mereka tuh homemade loh, tapi semuanya umami. Ya, termasuk saus malanya ini nih. Saus ini adalah pelengkap menu Saikoro Mala Bomb Foodies. Saus mala itu khas Chinese ya, kombinasi lada Sichuan dan juga cabai keringnya dicampur dengan rempah lain nih kayak jahe dan juga bawang putih. Pedes. Ini pedesnya ada rasa rempahnya. Ini rempahnya rempah-rempah khas Chinese gitu. Pedesnya juga ada, gurihnya juga ada. Karena mala itu kan identiknya dari makanan Chinese ya. Dia itu biasanya dalam bentuk kuah yang pedas. Enggak kan? Jadi foodies gimana? Udah kepikiran mau datang belum? Yuk langsung kita meluncur ke distrik Blok M Jakarta dan makan deh tuh ke Hoku Karubi. Ini biar samaan kayak Ciax and Andrea ya kan yang udah coba duluan nih mereka. Yuk kita ikutan yuk. Jangan lupa tonton di Makan Receh. Karena makan receh, Menu receh. tapi rasa gak recehan. Dipanggil lagi.